Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hoirul Anam dengan nomor induk mahasiswa 188140818, kelas IPS tingkat 3 semester 5 kelas A. Tugas video kali ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas ulangan akhir semester mata kuliah statistika yang diampu oleh Ibu Irena Puji Luritawati MPD, yang mana video presentasi kali ini berjudul tentang penyajian data tabel distribusi frekuensi dan histogram, yang cara penyajiannya menggunakan Excel atau Microsoft Excel. Oke. Pendahuluan. Statistika merupakan suatu cabang dari matematika yang mempelajari bagaimana cara untuk mengumpulkan data, menyusun data, menyajikan data, mengolah sekaligus menganalisis data, menarik kesimpulan, dan juga menafsirkan parameter. Histogram pertama kali digunakan oleh Carl Ferguson pada tahun 1895 untuk memetakan distribusi frekuensi dengan luasan area grafis batangan yang menunjukkan proporsi banyak frekuensi yang terjadi pada tiap kategori, dan merupakan salah satu dari 7 basic tool of quality control. Kata distribusi berasal dari kata distribution, yang pengambilan katanya diambil dari bahasa Inggris, yang berarti penyaluran, pembagian, atau pancaran. Jadi secara mendasar, distribusi frekuensi dapat diartikan sebagai penyaluran frekuensi, pembagian frekuensi, atau pancaran frekuensi. Sedangkan kata histogram berasal dari bahasa Yunani, dari kata histos dan grama, yang mana pengertian histogram ini merupakan tampilan grafis dari tabulasi frekuensi yang digambarkan dengan grafis batangan sebagai manifestasi data binding. Distribusi frekuensi merupakan sebuah daftar, tabel, atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel. Sedangkan histogram merupakan diagram yang menyajikan data dari tabel distribusi frekuensi dengan bentuk batang yang berimpitan. Selanjutnya, penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi, yang mana tabel distribusi frekuensi ini terbagi ke dalam dua bagian. Ada tabel distribusi frekuensi data tunggal, ada tabel distribusi frekuensi data kelompok. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi data tunggal merupakan salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka. Lalu, tabel distribusi frekuensi data kelompok merupakan salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan pancaran atau distribusi frekuensi dari data angka. Selanjutnya, bagian-bagian distribusi frekuensi. Yang pertama, kelas-kelas merupakan kelompok nilai data
atau variabel dari suatu data acak. Lalu ada batas kelas yang merupakan nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Yang selanjutnya ada tepi kelas atau batas nyata kelas, merupakan batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Nah, yang selanjutnya ada titik tengah kelas, merupakan angka atau nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Selanjutnya ini ada interval kelas, merupakan selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Selanjutnya ada panjang interval kelas, merupakan jarak antara tepi atas kelas dan tepi kelas bawah dan tepi bawah kelas ya. Nah, selanjutnya ada frekuensi kelas, merupakan banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu dari data acak ya. Oke. Selanjutnya ada tahapan penyusunan tabel distribusi frekuensi. Di sini ada 4 tahap ya. Yang pertama, menentukan nilai minimal, lalu menentukan nilai maksimal, yang terakhir menemukan nilai rank ya. Tahap kedua, menghitung banyak kelas dan panjang kelas ya. Tahap selanjutnya, menyusun tabel distribusi frekuensi dan menentukan batas interval berdasarkan hasil. Nanti ya dipraktekkan. Yang terakhir, sorot atau blok kolom frekuensi, kemudian gunakan rumus frekuensi ya di dalam kolom Microsoft Excel nanti. Nah, ini catatan rumus di Microsoft Excel. Ini rumus dalam menentukan nilai minimum, menentukan nilai maksimal, menentukan hasil rank, dan ini ya sampai terakhir gitu. Nah, ini ada contoh soal ya, contoh kasus dari data tinggi badan 40 siswa SMP Harapan yang diukur sampai sentimeter terdekat adalah sebagai berikut ya. Ini datanya 40 data. 40 data ini nih, di dalam soalnya dibuat sebuah tabel distribusi frekuensi dan histogram. Oke, kita langsung saja ke Microsoft Excel ya. Baik, yang selanjutnya kita mengisi soal yang tadi di PPT, dimana saya menggunakan software Microsoft Excel ya untuk mencari hasil data distribusi frekuensi dan histogram ya. Nah, data yang 40 tadi dari data tinggi badan 40 siswa SMP Harapan ya, disalin ke Microsoft Excel ya. Lalu kita cari nilai N. Nilai N itu merupakan jumlah seluruh data ya. Jumlah seluruh data di sini 40. Lalu mencari nilai min ya, nilai minimal. Yang rumus kita sama dengan dulu, lalu ketik min. Nah, ada di sini min, lalu klik 2 kali, blok semua data ya. Lalu enter.
Nah, ini nilai minimal dari 40 data di sini. Lalu kita cari nilai maksimal. Sama dengan dulu, lalu ketik max ya, ini klik 2 kali lalu blok ya semua data. Lalu enter. Nah, ini nilai maksimal dari seluruh data 176. Lalu kita mencari jumlah kelas ya, jumlah kelas bukan jumlah kelas dulu, tapi mencari nilai rank ya, nilai rank, cari nilai rank. Dimana nilai rank itu merupakan selisih ya, nilai rank ini selisih nilai maksimal dengan nilai minimal ini ya. Kita cari hasilnya dengan cara sama dengan dulu, lalu klik nilai maksimal dikurang nilai minimal lalu enter. Nah, ini dia rank ya, hasil atau selisih nilai maksimal dengan nilai minimal itu 29 ya. Lalu kita cari jumlah kelas ya, jumlah kelas 1, rumusnya 1 ditambah 3.222 3 kali, lalu beri tanda coret di atas log ya, tekan 2 kali log, lalu beri nominal 40 kurung tutup enter. Nah, jumlah kelasnya ini ya. Lalu kita cari nilai panjang kelas, ya. Panjang kelas ini nilai sama dengan nilai rank ya, ini kita klik nilai rank. Sama dengan nilai rank dibagi jumlah kelas, bukan nilai rank. Kita tekan nilai rank dibagi nilai jumlah kelas ya, lalu kita enter. Nah, ini dia panjang kelas. Lalu kita bulatkan ya nilai jumlah kelas ini dan panjang kelas ini dengan cara kita round up ya. Kalau nilai jumlah kelas round up, kita cari round up ya, kita klik 2 kali lalu jumlah kelas ini ya, kita klik koma lalu nilai 0 ya, kurung tutup, kita enter. Nah, ini bulatkan menjadi 8 ya. Lalu kita bulatkan nilai panjang kelas sama ya, kita dengan dulu. Kalau ini round down, kalau membulatkan nilai panjang kelas round down ya, yang ini klik 2 kali lalu kita klik nilai panjang kelas
lalu sama seperti tadi, koma, beri nilai 0, lalu kita tutup, enter. Nah, setelah dibulatkan ini kita membuat interval kelas ya, interval kelas ini, interval kelas. Nah, kita Nah, kita cari interval kelas. Pertama kita cari batas atas ya, batas atas dengan rumus tekan nilai minimum yang ini sama dengan dan minimum, lalu enter ya. Nah, lalu kita cari nilai tepi kelas, rumusnya sama dengan, lalu batas atas yang nilai ini ditambah panjang kelas ini yang bulat F7, lalu F4 ya, F4 dikurangi 1, lalu enter ya, 149. Lalu kita cari yang ini satu lagi, tepi kelas yang ini sama dengan, lalu kita buat tepi kelas ditambah tepi kelas ditambah 1, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita drag ya yang ini sama. Nah, kita drag 8 kelas ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, sampai 8. Nah, satu lagi ini samakan ya. Nah, ini lalu kita cari interval kelas ya dan frekuensinya. Nah, cara interval kelas dan frekuensi ya. Nah, ya setelah itu kita cari interval kelas. Pertama rumusnya sama dengan dulu ya, sama, lalu con, kita ketik con, nah, conta tenate ya, kita pilih ini, klik 2 kali, lalu nilai batas atas yang ini ya, kita blok semua. Nomor atas, lalu koma, dari strip ya di atas ini, lalu tanda kutip lagi ya, koma dulu ya, setelah tadi batas atas, nilai batas atas di blok, lalu koma, lalu ini tanda kutip, lalu strip, tanda kutip lagi, lalu nilai tepi atas yang ini di blok ya.
kita ulang lagi, maaf ada kesalahan. Tambah dengan lalu kontak ya, klik 2 kali, lalu kita blok ini, nilai batas atas, beri tanda koma, lalu tanda kutip ya, terus strip, tanda kutip lagi, lalu setelah itu koma lagi ya, koma lagi, lalu blok nilai tepi atas ini semua. Nah ini lalu enter. Nah setelah itu kita cari nilai frekuensi dulu. Nilai frekuensi ini sama dengan dulu ya, sama dengan, lalu klik nah klik 2 kali, lalu blok semua data ya di sini, semua data yang 40 di blok ya sampai sini. Lalu setelah itu setelah di blok lalu beri tanda koma ya, tanda koma, blok tepi kelas ya yang ini. Nah lalu enter. Nah lalu kita drag ya, ya sampai depan. Nah kita ulang lagi. Nah ini juga sama. Nah ini dia, lalu kita blok semua ini, lalu ke border, yang ini border, al border ya. Nah ini udah. Baik, selanjutnya kita membuat histogram ya, sebuah histogram. Pertama kita blok interval kelas dan frekuensi. Nah ini data ini, lalu kita klik insert, lalu pilih, nah ini diagram, lalu kita beri judul dulu ya, ini hapus. Nah blok kita, nah ini kepaskannya untuk judul CTRL-C, ini hapus dulu, lalu CTRL-V paste ya. Nah kita blok, lalu bold ya untuk besar, lalu kita tekan dan kita hilangkan ya garis-garis ini, backpass ya, sudah hilang. Nah kita klik tombol ini untuk memperkecil ini ya, hilangkan supaya 0, supaya besar bagiannya. Lalu setelah itu kita beri warna ke histogramnya. Nah saya akan beri warna putih. Nah lihat, nah setelah putih kita, nah setelah putih ini select data ya, klik, lalu add. Nah ini setelah ini kita masukkan data interval kelas di sini, drag semuanya. Nah setelah itu lalu
Satunya lagi isi dengan nilai data frekuensi. Drag semuanya ya, lalu oke. Setelah itu klik yang warna oranye ya, lalu klik lagi change series ini. Nah, kita pilih ini untuk grafik kenaikannya ya, kita pilih ini. Oke. Nah, ini grafiknya. Nah, saya akan menambahkan background foto saya ya. Nah, kita klik format, lalu save file. Nah, tekstur sini. Ini ya, masuk ke sini. Pilih picture or text file. Nah, backgroundnya dirubah menjadi foto saya ya. Lalu kita perbesar ini nilai data ya, supaya lebih jelas. Bold, lalu hitamkan, lalu ukurannya perbesar. Selanjutnya yang satunya lagi sama ya, kita bold, lalu hitamkan, nah lalu sama ukurannya 11. Nah, beres ya membuat diagram histogramnya. Alhamdulillah beres. Baik, selanjutnya ya kita kembali lagi ke laptop, ke materi PPT ya. Nah, setelah tadi kita menghitung ya, mencari hasil di Microsoft Excel. Nah, mencari tabel distribusi frekuensi. Nah, ini hasilnya ya. Lalu histogram. Ini mana dari tabel distribusi dan histogram di atas dapat disimpulkan bahwa tinggi badan 40 siswa SMP Harapan tiap interval kelasnya mengalami frekuensi yang meningkat ya. Kita dapat melihatnya ya. Selanjutnya ya, kesimpulan dari materi ini, distribusi frekuensi adalah sebuah daftar label atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel. Lalu histogram merupakan diagram yang menyajikan data dari tabel distribusi frekuensi dengan bentuk batang yang berimpitan. Dari data tadi ya dapat didapatkan ya bahwa tinggi badan maksimal siswa dari data 40 tadi yang maksimalnya 176 cm, sedangkan tinggi badan minimumnya 147 cm. Dari tabel distribusi dan histogram dapat disimpulkan ya bahwa tinggi badan 40 siswa SMP Harapan tiap interval kelasnya mengalami frekuensi yang meningkat. Oke. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.